Aku tahu hidup menjadi orang dewasa itu nggak mudah, berat, rumit, bahkan terkadang kita harus menjalani hidup yang berantakan. Banyak hal yang harus kita pikirkan dan kerjakan. Oleh karenanya nggak sedikit orang yang berpikir bahwa hobi itu hanya untuk orang-orang yang mampu membayar orang lain untuk membersihkan rumahnya, mengurus anaknya, dan lain-lain. Yang intinya, hobi hanyalah untuk orang berada. Banyak dari kita mungkin lupa tentang kegiatan apa yang kita sukai, hal apa yang menjadi minat atau interest kita, karena kita terlalu sibuk mengurus anak, mengurus keluarga misalnya, sibuk bekerja, atau sibuk membahagiakan orang lain. Sehingga kita tidak punya waktu untuk melakukan atau bahkan hanya memikirkan hal-hal yang kita sukai aja, kita nggak bisa menyediakan waktu. Padahal kita berhak loh punya hobi, punya sesuatu yang kita sukai untuk dilakukan. Karena setidaknya ketika hidup dirasa terlalu keras, maka yang bisa baik ke diri kita adalah ya kita sendiri. So, be kind to yourself. Tapi mungkin di antara kita ada juga nih yang merasa nggak punya hobi atau nggak tahu apa yang disukai. Dan itu sebenarnya hal yang wajar sih. Nggak semua orang harus punya hobi. Tapi semua orang berhak punya hobi. Karena hobi itu nggak harus yang menghabiskan waktu berjam-jam atau mengeluarkan banyak uang sebenarnya. Jadi ya semua orang bisa punya hobi. Nah, sebelum kita ngomongin gimana caranya menemukan hobi, aku mau kasih tahu dulu nih definisi hobi dan seberapa penting sih hobi itu. Dari definisinya dulu ya. Jadi, menurut para ahli psikologi, hobi adalah aktivitas yang dilakukan secara sukarela dan memberikan kepuasan serta kesenangan pada individu yang melakukannya. Selanjutnya, seberapa penting sih hobi itu? Nah, ternyata berdasarkan penelitian, memiliki hobi itu dapat menurunkan tingkat depresi dan bahkan untuk sebagian orang bisa mencegah depresi loh. Dan menurut beberapa ahli yang ternyata sesuai nih sama pengalaman pribadiku sendiri. Salah satu gejala awal kesehatan mental kita terganggu itu adalah ketika kita tidak lagi menyukai atau enjoy sama hal-hal yang awalnya kita suka. Ini biasa dikenal juga dengan istilah anhedonia. So, menyediakan waktu untuk melakukan hal yang kita sukai atau hal yang membuat kita rileks itu penting banget ya. Karena ketika kita melakukan hal yang kita sukai atau hobi, maka otak kita akan mengeluarkan neurotransmitter, yaitu senyawa kimia dalam tubuh yang berfungsi untuk membawa dan mengirimkan pesan antar sel saraf. Seperti halnya dopamin yang dapat membuat kita merasakan kesenangan. Nah, rasa senang tersebut yang akan membuat kita semakin termotivasi untuk melakukannya lagi dan lagi. Meskipun mungkin awalnya kita merasa malas atau nggak ada motivasi gitu ya untuk melakukan hobi. Tapi ketika kita memutuskan untuk mulai melakukannya, maka rasa senang yang kita dapatkan dari melakukan hobi tersebut akan menjadi motivasi bagi diri kita sendiri untuk bisa kembali melakukannya. Anyway, untuk yang masih bingung bagaimana menemukan hobinya, beberapa tips berikut ini semoga bisa membantu ya. Langsung aja nih. Yang pertama, kumpulkan atau buat list aktivitas yang menurut kita menarik. Jadi, sebelum kita mencoba berbagai aktivitas, ada baiknya kita membuat daftar aktivitas apa aja sih yang sekiranya menarik dan bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan aktivitas atau kegiatan yang kita kuasai. Karena seringkali ketertarikan itu dipengaruhi oleh kekuatan kita sendiri atau kayak hal-hal yang kita kuasai gitu ya. Tapi kalau masih bingung kekuatan kita di mana atau hal yang kita kuasai itu apa, kita bisa mulai dari bertanya atau inget-inget aja hobi apa sih yang disukai oleh teman-teman atau keluarga kita.
Selain itu, bisa juga kita mengingat-ingat kembali, ya barangkali kita sempat punya hobi di masa lalu gitu ya. Karena terkadang kita berhenti melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Atau ya bisa karena sibuk sih, dan bisa juga karena bosen aja gitu. Nah, tapi pas kita coba lakuin lagi sekarang, bisa jadi itu akan kembali menyenangkan loh. Kemudian kita juga bisa menuliskan hobi kita saat masih kecil ke dalam daftar aktivitas tersebut sebagai bahan pertimbangan. Karena walaupun kita pasti sudah mencoba banyak hal ya dari saat kecil sampai dewasa ini, tapi kadang ada beberapa minat atau kesukaan yang melekat pada diri kita sampai saat ini. Jadi nggak salah juga ya untuk mencoba mengingat-ingat kembali. Selanjutnya, yang kedua adalah selalu realistis. Realistis di sini meliputi berapa budget yang kita punya dan waktu yang kita miliki. Karena nggak bisa dipungkiri ya, ada beberapa hobi yang emang mahal kan. Jadi pastikan kita selalu realistis dalam mengeluarkan uang. Selain itu, waktu. Kita harus realistis dalam meluangkan waktu untuk hobi kita. Karena kadang rasa senang atau kegembiraan kita terhadap hobi baru mungkin akan membuat kita itu terlalu ambisius atau terlalu berambisi. Misalnya nih, kita mulai belajar piano. Terus karena kita merasa senang, kita berkomitmen untuk berlatih setiap hari selama 1 jam per hari. Di minggu pertama, kita mungkin berhasil melakukan itu. Tapi kemudian kesibukan kita bertambah dan kita menjadi sulit merealisasikan komitmen untuk berlatih 1 jam per hari itu. Sehingga kita jadi mulai merasa putus asa dan bahkan benar-benar meninggalkan piano kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita perlu menetapkan rutinitas yang realistis. Hidup ini mungkin terlalu sibuk bagi kita untuk melakukan hobi kita selama 1 jam setiap hari. Dan ketika kita membuat komitmen yang terlalu muluk-muluk, hobi kita malah bisa mulai terasa seperti beban. Jadi sebaiknya kalau memang kita sibuk, bisa coba lakukan hobi seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali. Memiliki ekspektasi yang realistis akan mengurangi stres pada hobi dan memudahkan kita untuk terus melakukannya. Selanjutnya yang ketiga adalah explore. Ini hampir mirip ya dengan poin pertama, tapi di sini lebih menekankan pada mencari ketertarikan terhadap sesuatu yang mungkin belum pernah kita tahu atau bayangkan untuk melakukannya gitu. Caranya bisa dengan memperhatikan acara TV atau channel-channel YouTube tertentu, kemudian bisa juga dengan mendengarkan podcast mungkin, atau membaca majalah dan situs web yang disukai. Misal nih, kita suka melihat atau membaca seputar masakan. Nah, kita bisa tuh praktekin resepnya untuk kemudian kita bagikan makanan kita pada orang-orang yang membutuhkan. Atau kita juga bisa membuat konten seputar masak. Intinya, jangan takut mencoba hal baru ya. Karena siapa tahu hal baru itulah yang akan benar-benar kita sukai dan nikmati. Selanjutnya, yang keempat adalah terbuka. Nah, ini adalah salah satu yang sangat penting juga dalam memiliki hobi, yaitu tidak menghakimi atau menjudge diri sendiri atas apa yang disukai atau hobi yang dipilih gitu. Karena beberapa orang mungkin menikmati hobi yang dipandang sebagai aktivitas kekanak-kanakan. Kayak misalnya bermain game, atau bermain Lego, atau mewarnai. And it's totally fine. Atau bisa juga kita nggak suka nih sama aktivitas yang awalnya kita anggap keren. Dan itu juga nggak apa-apa banget ya. Kita nggak perlu memaksakan diri kita menyukai hal-hal yang kita nggak suka. Begitupun sebaliknya. Kita nggak perlu berusaha untuk tidak menyukai sesuatu yang kita suka. Jadi bersikap terbuka untuk mencoba melakukan atau untuk berhenti melakukan itu sangat penting juga. Karena dari situ kita akan bisa menemukan sesuatu yang benar-benar kita sukai. Selanjutnya yang kelima adalah terima rintangan. Terimalah bahwa ada saat-saat di mana kita mungkin merasa tidak termotivasi atau mengalami kesulitan dalam menjalankan hobi. Itu sangat wajar ya, karena meskipun sesuatu yang kita lakukan adalah hal yang kita suka, tapi ketika kita terus-menerus melakukannya, maka pasti ada titik di mana kita merasa jenuh, dan itu nggak apa-apa ya.
Karena pada dasarnya hobi haruslah menjadi sesuatu yang kita nikmati. Jangan sampai hobi kita malah menjadi beban gitu loh. Belajar untuk mengatasi rintangan-rintangan tersebut dengan tetap berpegang pada tujuan awal dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi tantangan juga bisa banget dilakuin ya. Selanjutnya, yang keenam adalah nikmati prosesnya. Ingatlah bahwa hobi seharusnya memberikan kesenangan dan kepuasan. Fokuslah pada proses dan pengalaman belajar, daripada hanya mencari hasil akhir yang sempurna. Jadilah sadar diri dan nikmati setiap momen yang dihabiskan dalam aktivitas hobi kita. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!